Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lustri Damayanti, NIM 20120211145, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Agama Hindu. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Adakah hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Menurut saya, terdapat hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten. Yoga berarti menghubungkan diri atau pikiran dengan ide Yang Widiwasa, sedangkan banten merupakan sarana untuk menghubungkan diri ke hadapan Yang Widi. Keduanya, baik yoga maupun banten, memiliki proses. Kita mengenal Astanga Yoga dalam pelaksanaan yoga, mulai dari yama hingga smedhi. Kita dapat mencontoh Astanga Yoga tersebut dalam proses pembuatan banten. Kita harus membeli bahan-bahan banten dengan jujur dan keadaan bersih atau yama. Lalu dalam membuatnya, pikiran kita tetap suci sesuai dengan yama. Dan saat membuat banten, kita mengambil sikap duduk yang baik atau asana agar pernapasan kita teratur dan nyaman saat membuatnya atau pranayama. Nah, kita biasanya menggunakan pisau saat membuat banten, jadi kita harus fokus agar tidak terluka. Serta setiap bagian-bagian dari banten memiliki simbol dan makna. Maka dari itu kita harus berkonsentrasi saat membuatnya agar tidak terjadi kekeliruan sesuai dengan pratyahara, dharana, dan dhyana. Pada akhirnya banten selesai dibuat, maka telah dapat digunakan sebagai sarana sembahyang atau pemusatan pikiran terhadap Yang Widi atau semedi. Pembahasan yang kedua, berikanlah pendapatmu, apakah banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan? Menurut saya, banten dalam agama Hindu tentu perlu dipertahankan, karena telah menjadi jati diri dari agama Hindu di Bali. Selain dari mempertahankan tradisi dan ciri khas agama Hindu di Bali, banten juga memiliki makna filosofis yang tinggi. Seni rupa dan hias yang tertuang dalam banten dapat menuntun pikiran kita agar terasa sejuk, tenang, dan damai. Ketenangan pikiran sangatlah penting saat sembahyang agar kita berhasil memusatkan pikiran menuju ide Yang Widiwasa. Selain itu, banten juga memiliki makna simbolik, yaitu simbol dari rasa syukur, terima kasih yang tulus ikhlas kita akan segala anugerah yang diberikan oleh ide Yang Widiwasa. Baik, ke pembahasan yang ketiga. Jelaskan pendapatmu bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Konsep-konsep apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dan beri contoh. Nah, korupsi melanggar ajaran agama Hindu bagian sila atau etika yang merupakan ajaran dari trikerangka dasar agama Hindu. Dalam agama Hindu, kita dituntun untuk beretika yang baik. Contoh konsep etika tersebut adalah Trikaya Parisuddha. Korupsi melanggar semua bagian dari Trikaya Parisuddha. Kaika, perbuatan yang baik, wacika, perkataan yang baik, dan manacika, pikiran yang baik. Korupsi juga melanggar ajaran Pancayamabrata, baik itu satya atau kejujuran, awiyawahara, tidak terikatan dengan kehidupan duniawi, serta asteya atau tidak mencuri. Yang keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang kita bisa pelajari dan terapkan, dan beri contoh. Nah, nilai-nilai agama Hindu yang dapat kita pelajari yaitu yang pertama, Tripararta, yang berarti 3 perbuatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk hidup. Tripararta terdiri dari pertama, asih atau mengasihi makhluk hidup. Di sini kita belajar untuk memiliki rasa peduli antar sesama kita. Melihat anak-anak yang tidak memiliki keluarga yang utuh, menggerakkan hati kita untuk membantunya. Kita harus menciptakan suasana asih asuh di sana. Kemudian punya atau pemberian. Di panti asuhan kita dapat menyumbangkan apa yang kita miliki kepada mereka. Punya di sini dapat berupa arta dana yang berupa sandang dan pangan. Sedangkan habya dana yang berupa perlindungan dan rasa aman, dan Brahma dana berupa pengetahuan di mana kita dapat mengajari anak-anak di sana. Nah, bagian yang ketiga itu bakti, di mana merupakan cinta kasih atau bakti yang tulus ikhlas. Melalui kunjungan ini kita juga melaksanakan bakti terhadap sesama secara tulus ikhlas. Di sini kita menjadi relawan. Jadi, segala sesuatu yang kita lakukan maupun berikan harus didasari rasa yang tulus dan ikhlas. Nah, ajaran yang kedua itu Tatwamasi. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Di sini kita belajar untuk menganggap anak-anak di panti asuhan adalah orang yang perlu kita kasihi dan bantu sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Pembahasan yang kelima. Manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya.
Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Nah, hubungannya adalah tindakan korupsi merupakan bentuk hilangnya sifat kepasrahan pada diri manusia. Padahal jika melakukan korupsi maka akan timbul rasa kekhawatiran, tekanan batin, dan ketakutan akan terungkapnya tindak korupsi yang dilakukan. Contohnya, pelaku korupsi menunjukkan rasa ketidakpercayaannya terhadap Tuhan. Mereka yang tidak pasrah akan rezeki yang sudah dititipkan Tuhan. Pada akhirnya koruptor akan mendapat hukuman dari perbuatannya. Nah, dari hukuman tersebut para koruptor akan dianggap kotor, pengkhianat, dan manusia tak beretika. Hal tersebut jauh sekali dari ungkapan akan mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Selanjutnya, pembahasan ke-6. Dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengajian center yoga selama ini. Nah, keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan ini terkait dengan bagian Astanga Yoga, yakni yama dan niyama. Yama adalah pengendalian tahap jasmani, sedangkan niyama adalah pengendalian tahap rohani. Bagian-bagian dari yama dan niyama ini dalam yoga adalah cara agar kita senantiasa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Contohnya, akroda tidak marah, yakni menjaga pikiran kita tetap tenang. Satya atau jujur, menuntun agar kita berbicara yang baik dan apa adanya. Dan yang ketiga, ahimsa, tidak menyakiti. Nah, di sini berarti menjaga agar kita selalu berbuat baik. Pembahasan yang ketujuh, dalam bab tentang bakti, dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaanmu dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang kau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Maknanya tidak apa jika kita menginginkan hal duniawi seperti harta, yang berupa harta dan kesuksesan dan kama atau keinginan. Namun bentuk keterikatan tersebut hendaklah diseimbangkan dengan kewajiban kita terhadap Tuhan. Misalnya selalu sembahyang, berdoa sebelum dan sudah beraktivitas, tak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan demikian, hidup kita tetap akan diberkati Tuhan. Karena pada dasarnya agama Hindu mengizinkan manusia memiliki tujuan yang bersifat keduniawian, seperti arta dan kama dalam catur purusa arta. Tetapi tetap tujuan tersebut harus didasari oleh dharma terlebih dahulu. Pembahasan yang ke-8, ngaben. Banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Menurut saya ngaben masih perlu dilakukan, karena saya percaya upacara ngaben memiliki arti yang baik bagi atma yang diabenkan. Segala prosesi upacara ngaben memiliki makna yang baik. Yang pertama ada melepas atma dari belenggu keduniawian, mengembalikan unsur panca mahabhuta manusia ke asalnya, serta bentuk keikhlasan pihak yang ditinggalkan. Jika dikatakan boros, itu relatif. Sangat jauh lebih boros kebutuhan saat kita berada di dunia dibandingkan dengan upacara ngaben. Selain itu, terdapat solusi untuk meringankan biaya ngaben, yakni dengan melaksanakan ngaben massal. Yang ke-9, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besar, seperti ngentek linggih, dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Menurut saya hal bagus jika orang Hindu bersemangat dalam beryatnya, karena hal tersebut merupakan bentuk kesadaran untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Terlebih lagi jika yatnya yang dilaksanakan berdasarkan hati yang tulus ikhlas tanpa adanya unsur pamer. Tetapi saya tidak setuju jika semangat beryatnya tersebut berbanding terbalik dengan semangat untuk membantu orang yang membutuhkan, seperti membantu dalam hal pendidikan. Segala sesuatu yang seimbanglah yang baik. Jika kita bisa beryatnya, maka sisihkanlah juga dana untuk membantu sesama, apalagi yatnya bisa dilakukan dengan memilih tingkatannya. Dengan demikian, barulah hidup menjadi harmonis. Nah, yang terakhir, Yatra Yogeswara Krasno Yatro Parto Danurdara Tatra Sir Wijayo Butir Dwarva Nitir Matir Mama. Artinya, di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng.
Bhagavad Gita 1878. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam meraih cita-cita. Jika kita ingin sukses, maka perlu Krishna dan Arjuna di dalamnya. Maksudnya, Krishna dalam artian kebenaran dan kebijaksanaan, dan Arjuna pemegang busur panah, berarti pengambil keputusan dan partisipasi. Jika kita ingin meraih impian, kita tidak boleh diam saja. Perlu pengambilan keputusan untuk bertindak, serta keputusan tersebut haruslah didasari kebaikan, kejujuran, dan kebenaran, atau tidak ada kecurangan dalam meraihnya. Maka niscaya pasti ada jalan untuk meraih cita-cita tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan maupun kekeliruan di dalamnya. Saya harap presentasi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan Param Santi, Om Santi, 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 Om.